Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh boga ka era. Saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya. Sayangi istri sepenuh hati, cintai rakyat sepenuh jiwa. Jangan pernah kau hianati istrimu dan jangan pernah kau ingkari janji pada rakyatmu. Insya Allah kamu bisa memimpin 2 periode. Saya tahun ini adalah tahun terakhir dalam jabatan saya bersama dengan Wakil Bupati Bapak Haji Amin. Ibu dan Bapak, tentu kesalahan, kehilapan, dan kekurangan tidak ada niat disengaja. Di dunia media sosial tanah air, ketenaran Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat tidak perlu diragukan lagi. Selain lihai menggunakan media sosial untuk kegiatan politiknya, Deddy Mulyadi juga menggunakan budaya kearifan lokal untuk mendekati masyarakat. Hal itulah yang semakin membuat Deddy Mulyadi makin disukai masyarakat Jawa Barat. Namun di balik kesuksesan Deddy Mulyadi, ternyata ada kisah sedih, yaitu ketika dirinya digugat cerai oleh istrinya Ane Ratna Mustika. Di mana Ane Ratna Mustika pada saat itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Bahkan dia juga merupakan satu-satunya bupati perempuan pertama yang menjabat bupati di Purwakarta sejak Kabupaten Purwakarta berdiri. Pada saat Ane Ratna Mustika mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika didukung penuh oleh Deddy Mulyadi. Mengingat saat itu Deddy Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta yang sudah 2 periode. Sehingga Deddy Mulyadi sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Bupati Purwakarta, pada akhirnya dicalonkanlah Ane Ratna Mustika, dengan harapan bisa melanjutkan semua kebijakan dan rancang bangun yang telah disusun oleh Deddy Mulyadi. Namun setelah beberapa tahun menjabat Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika malah menggugat cerai Deddy Mulyadi. Bahkan di beberapa kesempatan, Ane Ratna Mustika seolah memojokkan Deddy Mulyadi. Dan berikut adalah beberapa pernyataan Ane Ratna Mustika yang seolah memojokkan Deddy Mulyadi. Padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh boga ka era. Ari kitu 2 tahun, 1 tahun, harusnya mah 3 tahun, tapi 1 tahun terus dibayarkan, sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkan 28 miliar, da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya, ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Kur minta bantuan dewan ayeuna teh sahanu ngahutang, sahanu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres, entong pencitraan wae. Gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh yang bener teh gitu. 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun teh dibayarkeun. Zaman Ambu Ane mah can pernah DBH teh dibayarkeun geus teh. Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Siapa lu? Inilah keseharian saya melanjutkan daripada apa yang sudah dilakukan oleh Kang DM sewaktu beliau juga menjabat sebagai bupati. Makanya waktu itu saya betul-betul memberikan ruang yang yang leluasa lah bagi seorang Kang DM untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian bersilaturahmi dengan warga masyarakat. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang.
karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, ya, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, sikap yang tidak baik itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Setelah bercerai dari Deddy Mulyadi, Ane Ratna Mustika menikah dengan Iskandar. Ane Ratna Mustika pun terus melanjutkan karir politiknya. Dia mencalonkan kembali sebagai Bupati Purwakarta. Sedangkan Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk Pilkada Purwakarta kali ini, Deddy Mulyadi menjatuhkan dukungan kepada pasangan Sapul Bahri bin Zain dan Abang Ijo Hapidin sebagai calon dan wakil Bupati Purwakarta. Ane Ratna Mustika merasa yakin bisa memenangkan pemilihan bupati kali ini. Selain merupakan incumbent, Ane juga mendapat dukungan penuh dari tim pendukungnya, serta suami barunya Iskandar. Dan saya, Ambu Ane Ratna Mustika bersama dengan Pak Haji Budi Hermawan pada hari ini mengajak Bapak dan Ibu untuk menjemput perjuangan kita menuju kemenangan di Pilkada Purwakarta 2024. Kami berdua mengajak Bapak dan Ibu untuk merawat dan menjaga rumah kita Purwakarta yang kita cintai. Di beberapa kesempatan Ane Ratna Mustika terlihat sangat bergembira, bahkan terlihat berjoget-joget. Dia merasa yakin akan memenangkan pilkada. Ada yang kehilangan tutupnya. Nomor itu bonus, tapi menang itu harus. Yes. Sedangkan Deddy Mulyadi terus memberikan dukungan kepada Om Zain dengan turun langsung ke masyarakat. Aku mampir itu pakai dana sebagai bentuk syukur, insya Allah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menang, Bang Deddy syukuran ini jembatan di BRT dengan dana pribadi. Adanya di wilayah Desa Cijunti nih. Ini Pak Kadesnya nih. Nah hari ini akan kita mulai, insya Allah. Berkat dukungan dari Kang Deddy Mulyadi, Om Zain mendapatkan suara 48,48% dan memenangkan Pilkada Purwakarta.
Sedangkan Ane Ratna Mustika hanya mendapatkan sekitar 7,78% suara. Playboyan kalian. Sayangi istri sepenuh hati, cintai rakyat sepenuh jiwa. Jangan pernah kau hianati istrimu dan jangan pernah kau ingkari janji pada rakyatmu. Insya Allah kamu bisa memimpin 2 periode. Yang lalu biarkan berlalu, saatnya kita menang masa depan. Ingat, istrinya sayangi. Kamu akan jatuh semuanya. Nah, jadi gubernur nggak nawain jadi wali, jadi mewakili keluarga laki-laki. Tapi orang Makassar itu jangan coba-coba, janjinya harus bener kita. Kamu nanti sama orang Makassar mau benar, mau serius, 100% mencintai, tidak akan mengingkari, jangan bikin malu orang Sunda. Ya, terima kasih ya buat warga Purwakarta yang sudah memilih pasangan Jenjo. Ke depan Purwakarta akan kembali bersinar menjadi gitu ya. Terima kasih buat mantan-mantan dia yang perlu dikecewakan. Mantan-mantannya tetap milih. Milih dong, Pak. Mantan kamu tetap milih. Alhamdulillah, meskipun diingkari janjinya tetap dia milih. Yang di belakang supaya yang cantik-cantik itu kan kebanyakan statusnya janda. Itu mantan-mantan. Tapi kalau ini bupati. Ya pokoknya lah. Ya insya Allah lah. Dan kalau kemarin ada isu bahwa Jenjo bonekanya Kang Didi saya setelah ini dia punya otoritas penuh untuk memimpin Purwakarta. Saya tidak akan mencampuri, ya. Tapi saya akan menegur ketika mereka bekerja tidak sesuai dengan aturan. Independen, mandiri, ambil keputusan berdasarkan keyakinan, maju memimpin Purwakarta. Insya Allah saya akan membantu mengembalikan. Berdirinya pemerintahan Kabupaten Purwakarta, saya adalah Bupati ke-9 dan Bupati perempuan pertama yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak atas segala kehilapan, atas segala kesalahan, atas segala kekurangan, karena saya tahun ini adalah tahun terakhir dalam jabatan saya bersama dengan Wakil Bupati Bapak Haji Amin. Ibu dan Bapak, tentu kesalahan, kehilapan, dan kekurangan tidak ada niat disengaja. Itu lebih kepada kami sebagai pribadi banyak kekurangannya, menjadi manusia tidak sempurna. Enggak malu disebut pemimpin boneka. Tidak. Kita lebih terhormat. Lebih terhormat. Iya. Jadi boneka nggak apa-apa. Nggak masalah, karena apa? Karena kita melaksanakan gagasan yang itu sudah terbukti, dan diakui bukan hanya oleh masyarakat Purwakarta atau masyarakat. Tapi saya nggak akan jadiin kamu boneka. Saya sudah punya otoritas memimpin Jawa Barat. Kamu urus Purwakarta dengan baik.